Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Kiti Trisdionulia. Di sini saya akan membahas mengenai unsur-unsur tata letak pada dasar desain grafis. Oke, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu adalah mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang kedua yaitu menempatkan unsur-unsur tata letak. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian dari desain grafis, yang kedua menguraikan unsur-unsur tata letak, yang ketiga menempatkan unsur-unsur tata letak, yang keempat menetapkan tata letak unsur-unsur warna dengan benar dan tepat. Nah, oke, lanjut kita langsung masuk ke materi yaitu mengenai unsur-unsur tata letak. Nah, unsur-unsurnya itu ada 7 macam. Yang pertama itu adalah garis, yang kedua adalah ilustrasi, yang ketiga tipografi, keempat warna, kelima gelap terang, keenam tekstur, dan yang ketujuh adalah ruang. Nah, kita bahas satu persatu ya. Garis merupakan unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Jenis-jenis garis itu ada banyak. Yang pertama adalah garis lurus atau horizontal. Yang kedua ada garis vertikal atau yang mengarah ke atas atau ke bawah. Kemudian ada garis diagonal. Nah, ini arahnya ke atas tapi agak nyamping gitu ya. Lanjut lagi ada garis lengkung atau yang disebut dengan kurva. Kemudian ada lagi garis putus-putus dan juga garis spiral. Nah, macam-macam garis ini pun juga mempunyai karakteristiknya masing-masing. Nanti bisa kita bahas di pertemuan yang lain ya. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada ilustrasi. Ilustrasi adalah hasil visualisasi yang dapat menggambarkan sesuatu hal dengan teknik drawing atau menggambar, fotografi, ataupun tulisan. Nah, fungsi ilustrasi itu ada 8. Yang pertama adalah menarik perhatian, yang kedua merangsang minat pembaca, yang ketiga memberikan eksplanasi atau pernyataan, yang keempat menonjolkan keistimewaan produk, yang kelima memenangkan persaingan, yang keenam menciptakan suasana khas, yang ketujuh dramatisasi pesan, dan yang kedelapan adalah menonjolkan suatu merek atau semboyan. Bisa dilihat di sini contoh ilustrasinya. Oke, lanjut lagi ke unsur yang ketiga yaitu adalah tipografi. Tipografi itu adalah ilmu atau seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf. Nah, untuk tipografi nanti akan kita bahas lebih mendalam di kelas 11 ya. Oke, lanjut lagi ke unsur yang selanjutnya yaitu adalah warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan moods atau emosi, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Lanjut lagi ke unsur yang selanjutnya yaitu adalah gelap terang atau bahasa Inggrisnya disebut dengan value. Gelap terang pada warna adalah fungsinya untuk menonjolkan pesan atau informasi yang akan disampaikan. Oke, lanjut lagi yang keenam, ada unsur tekstur. Jadi tekstur itu adalah nilai raba atau halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Nah, tekstur itu contohnya ada macam-macam, misalkan tekstur kain, tekstur tanah, batu, marmer, dan lain-lain sebagainya. Lanjut lagi ke unsur yang selanjutnya yaitu adalah ruang. Atau bahasa Inggrisnya adalah space. Jadi ruang adalah jarak antara daerah atau sekitar sesuatu. Nah, ruang ini berfungsi untuk memisahkan tempat atau unifies, highlight, dan memberikan mata visual untuk istirahat. Jadi ruang ini fungsinya untuk memfokuskan mata pembaca ke dalam suatu objek yang sedang ditonjolkan. Nah, bisa dilihat contohnya ya, contoh gambarnya.
Nah, oke. Tadi kalian sudah belajar mengenai 7 unsur-unsur tata letak. Nah, sekarang kita langsung latihan soal ya. Nah, soal yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan desain grafis? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur tata letak. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis garis. Yang keempat, jelaskan fungsi-fungsi ilustrasi. Yang kelima, apakah fungsi ruang pada tata letak? Nah, nanti tugasnya kalian kerjakan di buku tulis, kemudian foto hasilnya yang jelas ya. Setelah itu langsung upload ke classwork atau classroom. Nah, saya mohon dengan sangat jangan ada lagi yang ngirim ke WA ya, karena nanti saya tidak bisa nilai tugasnya satu persatu. Jadi semuanya harus diupload ke dalam classwork atau tugas kelas di Google Classroom. Nah, deadline-nya itu tanggal 29 Juli 2020 jam 9 pagi. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanya saya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.